Halo, halo. Ini ceramahnya mau yang pendek atau panjang? Panjang. Oh yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wa ilahi wa ma'rifataka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masyarakat Abdullah Kubar Muhammad saya Masyarikul Abadul Alimin Al-Fatihah. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, hari ini terima kasih sama Allah, hanya dengan pertolongan Allah kita bisa berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan agar ini insya Allah tidak sia-sia. Banyak sekali hadir di Allah orang datang pada majelis. Saya akan perlu banyak mengingatkan setahun. Yang paling penting saya tekankan di masalah zikir. Karena kita majelis zikir ini harus tahu persis. Jadi kita bukan zikir-zikiran ya. Masalahnya apa? Kita disini. Semua masalah, kejadian itu yang berbeda-beda versinya, yang beda-beda ujiannya, yang beda-beda dari kesalahannya. Semua masalah itu ya, yang ditimpakan kepada kita itu ujian dari Allah, bukan keburukan. Harus tahu. Ini sementara ini kadang-kadang kita itu berbeda memikirkan. Di Quran juga sudah disindir. Ada seseorang itu kalau dapat kebahagiaan, ini Allah sayang sama saya, Allah memperhatikan saya, Allah memuliakan saya. Tapi sebaliknya kalau dapat kerugian, sifat ini Allah gak senang sama saya. Allah ini gak baik-baik sama saya. Ini Allah itu dikocok. Padahal dua-duanya itu senang dan susah itu yang ditimpa kepada itu ujian. Ya, ujian itu supaya sampai jadi senang, supaya derajatnya naik. Selama ini kita ujian itu kan yang susah-susah toh. Ya toh, tadi itu harta, anak, pinangmu, dunia saisnya ini ujian buat dalam diri kita. Jadi kita ini tidak ada yang tak uji, mau dia presiden, raja. Kita kan luar pelarat ini, itu suki-suki dari rojo, jadi pengusaha itu ada ujian, tambah berat. Karena ujian itu yang diganggu itu iman, yang diganggu itu perasaan, yang diganggu itu nafsu. Nah, maka dari itu kita cuma untuk menyelesaikannya itu harus tahu. Tadi sudah dijelaskan oleh Qori bahwa dunia ini sandiwara, dunia ini gelap, dunia ini menipu. Ya. Tapi saya senang ditipu.
sini bagaimana menghadapinya itu tadi supaya nggak sakit, supaya bukan sandiwara, tidak sandiwara, dan kita tidak ikut mendramatisir di situ. Cuma iman sama tauhid nyelesai. Cuma iman sama tauhid. Kalau itu sama benahi, sama tidak ikut sandiwara. Kalau sama tidak benahi itu sama ikut sandiwara, ikut tertipu di sini. Kalau sudah iman ini sudah bagus, tauhid ini sudah bagus, sampai itu menyelesaikan masalah itu bukan sampean. Sampean ditarik dari sandiwara itu, yang saya pikir di sana tempat kebahagiaan, tempat kemuliaan, tempat derajat, ditarik itu menipu sampean, ditarik di sisi Allah. Tempat sebaik-baiknya kata Allah, karena Allah itu di sisi Allah. Tidak ada tempatnya. Itu nggak sandiwara. Tidak bisa kita ikut sandiwara. Itu hak. Makanya selama ini kita kalau belum ditarget ya sandiwara sampai sebenarnya. Gak ada kepastian. Saling menipu, saling membohongi, pura-pura baik, pura-pura sayang, pura-pura ikhlas. Sandiwara pura-pura. Kalau sudah kita ditarik oleh Allah berada di situ, tidak ada kepura-puraan. Allah tidak pernah pura-pura. Semuanya hak, tidak ada sandiwara, hak. Nah, kalau kita sudah dapat di situ, maka sandiwara ini tadi mau model apapun tadi, sampai kita ditaruh dari lakon, ditaruh dari bajingan, ditaruh dari melarat, ditaruh jadi juragan, ditaruh jadi raja, tak harus sama sekali. Ini sampai kayak melarat, SOP ngaruh dengan di. Itu sandiwara. Buat soke pasti aku gak mungkin. Si melarat ngomong si soke pun. Makanya contohnya salah banyak sering saya serahkan. Niatnya sudah baik, ingin bangun masjid kalau kaya, ingin bayar zakat, ingin sedekah, semuanya. Ya minta sama Allah ya Rasulullah SAW. Rasul nyampaikan bisa ngomongnya yang dua yang ngomongin pulau ke Solo. Tambah kebalik kau no, gak bayar zakat gak apa-apa. Begitu ya. Kamu gak ikut bangun masjid gak apa-apa. Apa kebanyakan? Dan saya ingin seperti orang-orang yang bisa membangun masjid, terus di masjid salah lama, gak diutang, gak diapa. Akhirnya sama orang dicoba, saya doakan, kasih bodoh, ambil, ganti soke. Setelah kena permintaannya begitu, diuji sama. Renang ngomong-ngomong, nah ini, kalau ujiannya, kata ujiannya enak, belum nanti soke enak, diuji. Setelah diuji, gak lulus. Jangankan mau bangun masjid, ke masjidnya sudah enggak. Jangankan mau bayar sedekah zakat, tidak dengan aja Rasulullah datang dia nggak bisa beri apa-apa. Sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar Umar pun tidak bisa mati dalam keadaan fasik, kubur kafir. Nah, di situ. Maka dari itu torekat ini membantu. Yang sampai serius ini cuma ini tok sebetulnya. Yang lain itu masih sandiwara. Ya. Nah. Sampai itu alim, rajin, ibadahnya bagus, ibadahnya semuanya bagus. Tambah ada zikir di dalamnya sangat. Sandiwara itu
Kalau sudah ada di dalam baru sampean itu kan Pak. Karena Allah itu tidak pernah pura-pura. Jadi berhak kita betul-betul ilahi. Sampean sandiwaranya kurang bagus, gak ada wong alim. Ya setengah-setengah zalim, setengah-setengah musuh, setengah-setengah setan, setengah binatang, setengah ini. Ya kan? Tapi di dalamnya ada zikir. Ya. Di dalamnya ada zikir, dibenahi kalau diperbaiki, dihilangkan keginya, dihilangkan liatnya, masih sedikit aja kebaikan sampai terus. Jadi semuanya aktivitas kita tanpa zikir sangat main-main pura-pura, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nul. Kita dituntut, disuruh mencari musik yang wajib untuk mencari ilmu, yaitu ilmu untuk membersihkan. Dan berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang. Jadi kita nggak banyak debat lagi, berusaha nih masih sampai benar debatin ini degi. Sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hati sampai ini. Makanya torekat tidak akan cara lain. Hasil daripada zikir itu menguatkan iman. Kalau sudah kuat imannya, sampean dan sandiwara lagi selalu dituntut sama Allah kepada yang benar, tidak akan kurang. Jadi itu imannya aku kalau kita bila butuhkan imanmu, nah ini iman. Jadi kalau tidak butuh, kedua disebutkan membersihkan hati. Kalau buat ini enggak. Syekh Abdul Qadir dari Qaddasallah, ulama besar, dengan harta kamu hafal 1000 kitab, plus dilaksanakan dan apa-apa. Emang kan? Apalagi pekerja keras seperti kiai pada ulama, apa malam gak ngaji balik-balik, sodako, ngajar, kayak kalau yang fokus sama. Makanya saya belum berjalan di dalam asal itu ya. Torekat itu aslinya bukan ke orang awam, untuk kiai, untuk ulama. Karena kalau ulama itu sudah salah, ngomong salah. Salah dewi dan bukan bosok-bosok. Ya. Jadi kiai seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir kan. Dan contoh dua yang sering disampaikan Imam Ghazali dulu dia sandiwara karena waktu dia berilmu, nyampaikan itu hak, tapi sandiwaranya ada nyampaikan supaya populer, supaya dipuji orang, orang sandiwara itu kan begitu, diminta kalau pengen dipuji orang, pengen wah hebat main, wah cantik, kan gitu ya. Itu sia-sia. Dan dakwah saya sebelum saya ditarik ketika saya berbicara itu, saya melakukan itu sempurna. Orang semua memuliakan saya, menghormati saya. Luar biasa. Belum diuji, setelah diuji, lalu kurangnya yang saya miliki segitu banyaknya pengetahuan mulai 7 tahun mondok sampai jadi profesor. Oh, nggak ada aslinya, saya juara kan? Akhirnya dia mencari yang hak dari negaranya, renung, menakut sampai
Bila dapat pertolongan Allah, ditemukanlah dia dengan satu mursyid. Karena bertemu mursyid itu susah, kakak. Dia di depannya dia sampai gagal. Banyak orang ke Suralaya, saya tanya, ditargetkan cuma sama apa, cuma didoakan. Itu kakak ketemu. Ada lagi kiai, ada lagi saya gitu, gak pernah sama apa. Ditargetkan, enggak. Gak dapat transferan dari Rasulullah sampai ke guru musuh. Banyak di sana gak ditaruh. Makanya biar bertemu musuh gak bisa kita hijau. Bahkan yang tetangga-tetangga di sana kadang-kadang itu kurang asik, gak bisa ngambil di situ. Berapa puluh tahun setelah ke Surabaya, ketemu saya tarik ke sini. Maka dalilnya begitu sulit itu kalau orang tidak dapat petunjuk nggak bisa. Nah kita sudah dapat petunjuk, ini jangan sampai kita peluang yang diberikan, sesuatu peluang yang diberikan, jangan sampai tidak kita sambut ya, kita serius. Karena jalannya nggak ada lagi. Kalau imannya tidak diperbaiki dulu, tidak dipanggil sama Allah, tidak. Ya ibadalladzina amanu, imannya sudah bagus. Terus mau berjumpa sama Allahnya, nggak bisa juga berjumpa sama Allah. Karena berjumpa sama Allah itu kamu sudah harus beramal soleh. Bagaimana amal soleh kalau diri dengan apa? Dengan ria. Untuk supaya diri ini dengan ria, amal soleh diri dengan kalau nggak bisa. Sampai hasilnya bagus. Bahkan mungkin waktu pertama ikhlas saja, diterima waktu pertama. Setelah besok sampai dimakan oleh orang langsung bukan. Tapi itu aku ini, silang. Ya. Bahkan sampai kumpul bangun masjid. Ditanya orang, saya kenal Allah. Betul, ujungnya ditutup. Kapan yang bangun? Katanya sumbang. Iya, saya. Tapi saya bangun ini kenal. Anaknya dibudol, ini bapak mana sumbang? Oh ini bapak. Dari ini kali sumbang bapak mana? Iya, tapi bapak itu kenal. Karena ujungnya ditutup. Ini bangun, apa kamu bangun? Macam kan bantu kan hati, orang baik, Pak, begini sampai gitu. Iya saya bangun ini, kalau kata saya tak jadi nih, jadi hilang lah. Berapa generasi itu juber terus sampai. Masalahnya cuma, ya, sholat kan gitu, sahur itu orang nggak tahu. Awal dulu musolina lagi nomsolat insya Allah orang sholat yang hatinya rada keringat kepada Allah dengan diaria. Orang bicara ria, semuanya ria, tapi sumbernya dari mana? Disuruh jangan ria, nggak iso. Karena dia lupa kepada Allah, iblis masuk. Nafsu bergolak membuat ditari. Nah sumbernya ini dijinakkan, bukan riaknya itu, sumber riaknya itu kan sumber penyakitnya dari mana? Mereka dicari ternyata sumber penyakitnya karena lupa kepada Allah, diganti iblis sebagai penuntun. Dari semua pengetahuan sering saya sampaikan bahwa ahli tafsir, ahli nahwu, ahli hadis, kalau tidak merujuk kepada ulama tasawuf, kalau dia tidak belajar zikir yang diambil dari seorang mursyid yang saran sampai Rasulullah, pasti bermasalah. Kenapa? Sudah gak ilahi, gak Allah. Masa Ustaz kiai itu ulama gak tahu? Tahu. Ria itu rusak.
Sombong itu rusak. Sedikit sombong aja nggak bisa masuk surga. Tahu. Orang kalau mau mencuri, tahu kan dia kalau ditangkap berbukti bohong. Kalau ketangkap kan dihukum. Tahu, tapi mau tetap mencuri. Bukan nggak tahu. Nah masalahnya sekarang, ya, dirinya ini isinya hawa nafsu. Didominasi hawa nafsu. Jadi menyelesaikannya harus mulai dari situ. Gak bisa nasihat, gak iso. Kamu baru bisa menasihati dan dinasihati kalau sudah wal asri di masa di waktu manusia itu rugi kecuali beriman dan beramal soleh. Balik mana iman yang jisik? Semua amal zikir jadi soleh. Baru watawai sebelah, watawai bisa terima kebenaran dan kesan bisa. Kalau dia tidak bisa tetap rugi. Maka kalau di Quran ini nggak mau kandannya bodoh aja. Nah di sini jadi mulainya untuk mendapatkan semua itu nggak ada lagi. Makanya berdoa awal ma'rifatullah, kenal dulu sama Allah. Kenal itu dekat itu zikir. Setelah hablum minallahnya sempurna, kita sudah bersama Allah. Dimanapun kita berada, di situ ada kamu, di situ ada aku. Baru kamu hablum minannas. Kalau belum sampai setan, dengki, sombong, sandiwara, saling menipu, saling bujui, pura-pura apa, berminyak-minyak muka, kan gitu ya. Jadi bersama Allah dulu baru bisa selamat. Kan kalau sudah nggak bersama Allah ya sudah bersama setan. Mau selamat dari mana? Masih dijenengi selamat tuh kayak iso. Makanya sampai saya ingat Ali tanya sesuatu yang misalnya keputusan ilmu lah yang mudah, yang cepat, yang gampang, supaya orang-orang ini jangan sampai ngosoknya si pintar, si ulama, apa kurang bener rokok, gak cocok ini. Ya dong, kita yang bingung nanti ulama rokok mana aja ini bisa gitu, karena kita pesimis, tidak optimis. Si ulama aja itu diperiksa dulu si ngake berbuku. Bahkan kerusakan negara ini dari kerusakan ulama. Karena ulamanya sandiwara pisan. Pura-pura ketara dalil, tapi keputusannya kayak memenangkan seseorang. Sandiwara. Dan gitu ya. Diundang selama saudara-saudara. Kita mau takwa. Belakang-belakangnya bongkar ngangkat TV, memilih sandiwara ya. Kenapa? Ini semua isi hatinya ini dikuasai nggak bisa. Ya apa-apa lo sampai junta Quran lu nggak bisa. Saya misalnya yaitu dia harus lari kepada Allah. Itu meninggalkan maksiat. Kurang maksiat konkret itu. Nah, dengan dia mencari Allah, dia kenal sama Allah itu talqin. Nah, setelah talqin imannya kuat, ya toh? Nah, sekali terjaga imannya karena kita setiap sholat tuh berzikir mengistiqomahkan la ilaha illallah. Dan itu butuhkan imanmu, kuatkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi nasihat gak bisa. Terus zikir ismuzat ini zikir ini membersihkan tauhid. Kalau sudah bersih tauhidnya, kamu kalau mau bertemu dengan aku, maka jangan berbuat syirik.
Sirik itu kita mungkin nggak berbuat sirik dari wah nggak nama patung paling tapi nyembah hawa nafsu mau berdoa ya zikir kopi, bersirik kopi itu berbahaya sampai kopi pun enggak baru bisa kalau sudah bertemu Allah apalagi itu seorang kiai dakwahnya tidak dikirim nafsu lagi tapi dikirim sama ya stagfir ini cuma itu aja. Kalau dia seorang takwa aja orang takwa ya takwa kalau dia itu kena ujian namanya diuji bimbang ragu kalau kurang kenapa kurang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw sesungguhnya orang-orang yang bertakwa idza massahum ketika tergelincir ta'ifun minasyaitan dengan rayuan syaitan maka bersegeralah tadakkaru berzikirlah kepada Allah idza hum mubsirun maka mereka akan menyadari kesalahan-kesalahan. Sallallahu itu sih takwa itu setan cuma di bawah nopo cuma seperti guna sehat itu ulama guna sehat dikasih nama dan tapi kalau orang tidak bertauhid lalu ini kenapa janjinya Allah bagi siapa ingat kepada Allah di waktu senang di waktu sulit gak ate kon ngiling Allah langsung diiling ambil Allah tapi enggak kon ngiling no gak iso eling karena syarat Allah mengingat kamu itu kamu harus ingat di waktu senang di waktu susah waktu dekat kalau waktu senang lupa ya dilupakan cuma cikir yang langsung diberikan gak ada dua janjinya Allah yang berzikir itu lebih utamakan daripada yang minta apalagi ada dua ya ada dua yang diutamakan kita kan kapan tawadu aja berdoa kalau sudah tahu ketawaduan kita menyampaikan bahwa kita lemah kita tidak mampu ya Allah seru zikir dulu ya Allah terapkan hatiku ya Allah gak zikir tentang diri dan yang boleh berdoa kalau sudah zikir baru berdoa ya Allah ya Allah baru kita terangkan diriku ya Allah ya sudah zikir mohon dicepatkan dimudahkan nah itu baru minta ya itu udah luar langsung Mbak bagaimana supaya saya bisa memerangi orang menyampaikan orang-orang yang akan menghancurkan kota ini misalnya orang-orang zalim untuk mempertahankan bagaimana ya Allah tolong orang-orang itu jangan masuk ke sini tolong orang-orang itu jangan nyerbu sini gak iso gak diterima doamu gak diterima ya perang disini baru dua di dalam doa itu ya Allah menangkan aku ya Allah damai ngono ya Allah timbang soro-soro timbang perang pertumpahan darah sampai anak menang apa ya Aisyah ya Allah amal soleh dulu. Jadi harus kita melakukan makanya kita disuruh berburu dulu melakukan baru pertolongan kalau datang. Gak menang-menang nabi ya. Nabi itu ditakdirkan jadi nabi. Semua yang mengatakan nabi kan luar biasa. Datang jreng jadi nabi enggak. Nabi Adam jreng jadi nabi ya Soekarno diisi dan Dono baru ya dijerungkan diisi diuji diisi Rasulullah diuji diisi persyaratan untuk mencapai kebahagiaannya itu tadi diuji dulu ini mana walu sepapis baru
Nabi itu tawadu. Ya itu nggak mentang-mentang saya Nabi, mau apa kamu? Enggak. Saya manusia biasa, aku diberi tugas tawadu. Kan gitu ya? Karena dia tahu, ya toh, walaupun saya diangkat sama Allah, prosedurnya harus diikuti, kalau nggak bisa. Nah, kita mau menjadi orang soleh, nggak asal-asal jadi orang soleh, itu ada tahapan-tahapan yang kita ikuti. Nggak langsung proses buat tim untuk Allah, ya toh? Tapi sama Allah diberi kemenangan di dalam kita melaksanakan. Jadi sampai kemarin Kadriyah, dan majelis oleh wanita kais. Ya toh, orang yang sudah bakat aja itu harus dilatih baru bisa memandikan bakat. Nah, disinilah peran zikir ini sampean kalau banyak mikir masalah karena masalah itu sini berganti. Pokoknya penyelesaian itu innalillahi balik Allah. Memang dari Allah balik namanya Allah dia isi ganda. Nah sampai balikan Allah balikan nafsu kurang-kuring nekat. Kalau balikan Allah pasti sampai itu sabar. Allah beserta orang yang sabar sampai menunggu pertolongan. Nah kalau enggak, ya toh, Allah itu tidak menjalani sampean. Kenapa? Sampean dikasih musibah, diberi jalan keluarnya, innalillahi, ya toh. Nah sampean dari Allah enggak kebaikan kalau kena tunanya. Sampean menjalani dirinya sendiri, menjalani Allah. Kejiwaan dari Allah, barina Allah. Sampean itu dari Allah, barina nafsu. Ya. Salah so, kalau Allah zalim dari Allah sampai dari situ kembali ke Allah. Iya memang kekuatku tak benar no selesai. Ibarat kita salah, yes tak kesepuroni, tak dandani. Itu. Iki jangan Allah salah sih. Sampai duit sepeda motor merah Honda. Ya, ini dia. Rusak di balik nanti. Nah, direre Honda. Ya, nah sampean itu rusak Honda di kena nguling ngono ya gak iso. Ya Honda, ini produknya siapa? Ini produknya siapa? Jiwa kita. Produknya Allah. Bagaimana nasi gaeng? Gampang kan? Ada janji Allah nanti aku ikut menyelesaikannya karena kembali kepada lu termasuk pertama kali nanti aku yang mengkai siapa sih yang benar itu harapannya Allah sih benar Allah kan cuma dititipin ke orang gay rusak kali balik nona aku tak benar no rusak gak sedandani gak dibalik nona aku cara sopo. Jadi Allah itu jangan dianggap kesalahan kita itu dan sebagainya masih ujian. Cara benar balik nona. Jadi sampai kalau nggak balik nona itu ini dipukul. Nggak percaya mau. Nah balik itu zikir duduk innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari Allah kembali kepada Allah. Itu dalil. Kembali itu dekat, kembali itu zikir. Praktek gampang. Jadi memang aku dia Allah. Tapi tak balik menang. Ojo kok ujian yang susah, yang sukses saja balik menang Allah doang. Kan gitu. Karena itu dari Allah juga. Baca barok. Kau karena 12. Makanya tadi di dalam Al-Quran di Al-Qur'an disebutkan ya, sesuatu kejadian di dunia ini sudah tertulis semua. Bencana di muka bumi,
bencana secara perorangan itu sudah tertulis di dalam sebelum itu dijanjikan itu sudah tulisannya. Tanggal sampai ini mudah membuatnya supaya kamu tahu bahwa kalau kesulitan itu yang kesulitan itu datang kepada kita atau ujian datang kepada kita atau musibah datang kepada kita, sama udah tahu. Nah kalau udah ngaji nggak tahu, oh ini sama tulisannya, gak iso nolak. Itu bisa juga ditolak kalau sudah tahu. Ya Allah, berhubungan tulisannya aku tanggal sampai ntar mikirnya musibah karo tulung pokoknya Allah dirubah. Kalau sampai tahu, loh, bukan ini loh, tapi dikasih kawan ngaji, wis ditulis kan belum yang namanya takut. Kode itu gini, kamu itu sudah ditulis, tapi perjalanannya masih ke situ. Nah, tapi kan belum turun. Ibarat SK itu jangan turun dulu, harusnya gak bisa gue sendiri. Saat dulu ke SK itu, ucap yang perlu suatu waktu 10 dengan aku menjauh di sini Allah. Jangan kau timpakan kepada api sesuatu yang tidak perlu. Tapi wis baru ngomong, tapi tarik dulu. Makanya ngaji. Tapi kalau orang yang sempurna imannya, untuk orang awam, Prabu sudah boleh, dan dia nggak begitu dia nih, dengan sudah ridho, dengan ridhonya itu gak ngepet, senangnya, susahnya gak ngepet, biasa-biasa tidak terlalu bersedih, dikasih senang tidak terlalu bergembira, itu juga susah. Ya Allah, cari kayak senang, wow. Allah tidak suka dengan orang yang mengangkat. Jadi dua-duanya ini puji, bukan musibah. Nah, dua-duanya ini bisa netral kita terima bersama Allah. Karena semuanya ujian dan sebagainya, dosa, salah dan sebagainya, kalau sampai bersama Allah itu jadi hasil damai. Kena susah ujian damai, kena senang damai. Uang elek ini, uang muji kita damai, uang muji-muji kita damai. Damai bersama Allah. Tidak ada cemas di dalam hati. Nah, makanya kita dikirim ngaji di syariat ngeluh kabeh. Pakai ngeluh, gegeran ini terus. Fakuru ilallah. Karena gegeran itu ya lo takwa hati sini Allah. Akuri Allah tadi kepada Allah. Nabi dibisi wong wali ini bisa dihina wong ini. Damai tak bagus. Tak terasa. Mana tambahnya iman. Sampai tak ada apa-apa nolong mengirit dong ini. Dulu bisa batu dulu di mana kiai. Dulu di apa-apa. Turun sedih. Oh manis sapi waktu kaya Pak, kaya Nabi kaya apa? Turun nih, menghina ulama. Santri ini, sikat. Tadi kau nikah disikat. Ya, kenapa? Isinya gitu, isinya kamu. Padahal isinya kalau sudah rahmat dikit itu isinya kasih sayang bersifatlah dengan sifat Jadi kalau sudah itu sampean sini elek sama seterima, iki sing biasa sama seterima balas buruk, apa sini elek. Makanya balaslah keburukan dengan kebaikan. Tadi iso dibaik atau dibalas, nggak tahu balas nabi. Makanya di surat Al-Hadid itu ketentuannya. Kapan kamu serius balik mana kamu? Dekat kepada kapan serius. Nah sudah saya jelaskan bolak-balik, nggak apa-apa, kita berkenal pancet aja. Quran berpocok pancet aja. Pocok Quran pancet aja sini. Seberubah. Tapi
tapi jenenge kuping itu tak bupak gak mau sementara gak bawa meneh-meneh be kuping motone melek tapaan terus oh si bupak iki gak apa-apa be tak meneh-meneh terus mlebu deh. Jadi nasihat itu penting bagi orang yang sudah beriman. Ustaz ngono to ceramah pancet. Dan serius itu pada apa? Nah ini banyak orang nggak tahu, masih aja yang taruh di mereka. Masih dia tahu buku nih, dalilnya ini kita nggak bisa. Ya toh, dia harus ngegem dengan orang majelis sedikit baru. Ya toh, nah makanya sampai dong nggak usah atau pemain bola itu, pintar-pintar juara dunia suki-suki. Terus ono sing tukang apa itu ngambil bola-bolanya itu bendino lho ono sing dari juara dunia. Padahal itu Amerika Tambung apa jeneng coki itu sih lho sampai ulama masih kabar lho nah itu cicil manusia jangan kalau balik pandangan anak perhiasan dunia mulai ya tak mulai coba sampai dari puncak terus satu bulan ya. Nah ini kapan serius itu duduknya berdirinya ya dari kan udah balik yang dia suruh bahagia mau aku udah walanya gak ada sih mereka cuma sebanyak-banyak tanah koyo-koyo. Jadi nggak terlibat guys. Besiku ngomongin si Abdul Qadir guys. Jadi kita yang diperbanyak itu kenapa orang itu kelemahannya datang kali pikir bukan datang kali zikir. Nah, makanya semua mikir lah, ini lo pikiran ini awak gue apa pikiran. Kali zikir. Ya, jadi kita jangan sampai sudah majelis zikir ada apa-apa nggak menyelesaikan nggak lewat zikir semua zikir loh, ambil jebuk ambil bapaknya harus zikir selesai. Kenapa nggak selesai? Karena sama nggak zikir, zikirnya tidak punya yang diinginkan Allah, zikirnya tinggi, emang dari yang kurang zikir ini malah munafik. Zikir munafik, kok paling enggak. Sama dikasih gampang kasih cowok. Nanti diperiksa. Kita duduk-duduk untuk ibi zikir doang. Jadi sampai dia tutup semua isinya yang macam-macam itu sampai nanti dikaitkan dengan ibadah dipilih. Kalau tidak sampai pilih si joget-joget itu pasti. Karena kalau orang sudah beriman itu tadi setelah itu melihat itu otomatis dia tidak suka. Padahal asli suka karena sudah didominasi sama iman, sudah bersama Allah. Itu Allah yang benar. Kami tidak kuat. Pasti milih sih nggak suka itu. Sampai bukan naik milih si joget, apa milih si apa pasti milih si joget. Tapi milih si manis sapi sampai nggak ngaruh. Mesti. Jadi itu ditonton dhisik. Dalilnya kan di surah Al-Anfal sudah saya jelaskan itu. Kalau orang sudah beriman, bagus imannya, sudah nyambung, disampaikan ayat-ayat Allah baru bertambah-tambah imannya. Jadi imannya dikenai ketahuinya baru ayat ilmu melempung. Orang kafir ini enggak tidur disampaikan ya buta tuh iyo gak lupa gaya ini. Jadi ada sistem yang harus kita ikuti. Nah sistem torekat ini bagus kan? Oh pertama kalau orang coba sampai umpamanya ya kita kasih contoh dua ya. Ini jaketnya ulama saya loh enggak ya.
kafah kalau belum berhakikat. Yang namanya kafah itu majelis itu syariatnya jalan masuk. Jadi kalau tidak kafah itu satu mata Pak, melihat satu sisi, makanya nggak bisa dan nggak bisa bicara. Kan gitu ya. Umpamanya gini, ada dua kiai, ini kiai syariat, ini kiai hakikat yang bersyariat, tapi sudah ada contohnya satu tadi contoh yang ada di dalam hadis riwayat orang membunuh 100 orang, ya, orang membunuh 100 orang, 99, ya. Kiai saya membunuh 99 orang, saya diampuni juga. Menurut Quran nggak bisa. Menurut hadis nggak bisa. Jangankan bunuh 100, jangankan membunuh 99, bunuh satu aja sama dengan membunuh orang sak dunia. Ya Allah sangat diampuni. Aku ya apa? Mbok wis kuwi dalile. Patennya itu satu sisa. Jangan perlu sombong neraka, satu sing neraka berdoa. Kalau hukumannya mana misalnya masih materi mana wong ae kalau pancet neraka. Sisa aja bareng-bareng neraka. Sekarang ketemu ahli hikmah itu bisa nggak? Bisa loh. Sorry. Ini dalil hakikat. Tidak memakai sebab usaha pakai. Langsung nak. Allah itu tidak pakai sebab musibah. Apa caranya? Bahwa ini zalim tak surga urusan, bahwa ngalim tak neraka urusan, itu namanya Allah berkuasa. Dan ini ya ibarat gini contohnya, orang dihukum hukuman mati sesuai dengan KUA ya toh. Barang keterangan presiden oleh garasi jangan dihukum mati, bahkan diculno iso sing duwe duduk di HP. Kalau kitabnya ada aturan yang harus diikuti, makanya kalau mau sempurna, seburuk apapun, kamu sesalah apapun, bersegeralah mendana kepada Allah. Jangan kesuwengan musuh terus, nanti jadi azab buat kamu. Karena keputusannya itu lewat kita, lewat manusia, tidak punya kasih sayang, dan dia harus tegas menunjukkan itu. Dan disuruh tegas. Kalau Allah, dia punya kasih sayang. Nah Allah nur hampir 1000 tahun, 100 tahun, la ilaha illallah nol. Makanya bersegeralah, jangan ditutup rangkul dan terus diculurkannya. Kalau sudah rangkul itu berarti kamu di mana ada kamu, di situ ada Allah. Nol terus. Ya kan? Nah, jadi ulama ada besar contoh yang lain. Pak Kiai, saya ini bajingan, saya ini zalim, saya banyak berbuat kesalahan. Bagaimana caranya saya ini supaya diampuni, supaya diterima sama Allah? Kotornya diterima ya apa? Harus bersih disi, tobat, sholat, bisa nggak? Boleh sing halal, sini buruk mana kok? Sing halal ya mana ini? Sing haram dibelani buku uang. Memang sih harus bisa kan halal di sini. Loh, kasih tahu dulu ngono, Pak. Durung iso sing halal digalakne duwe halal sampe duwe kudu dhisik ngono. Iku aja bajingan begitu lho, apa ngono lho, apa bajing terus. Bawalah keburukan dengan kebaikan. Dakwah itu nah, gak bisa. Harus kamu dulu apa? Taubat nasuha. Ya bisa kan gak bisa. Ya taubat nasuha. Dengan kiai kan kemarin saya iso.
saya ini ini saya terus ojo baik begini. Kata Allah, bersegeralah datang kepadaku. Duduk ditolak atas dosamu sebesar langit dan bumi. Jangan berusaha ada Allah dan Rasulnya. Dan gitu ya. Aku diantar bergetar hati orang-orang kepada Allah. Tetapi dengan zikir baru hatinya menjadi kulitnya jadi tenaga tubuh. Ternyata Allah itu mengasih penyayang. Baru dia rindu kepada Allah nanti ada hambatan. Maka diundang. Kamu sebesar langit dan bumi jangan berusaha. Bersegera cepat datang orang aku. Jangan sampai azab Allah datang kamu tak tertolong lagi. Karena kesuwen dari jam 1 sekali setiap 5 kesuwen. Setelah bertemu sama Allah dibenahi iman diisi ngomong tobat. Kamu datang ke Allah itu sudah salah satu tobat. Nah dibenahi imanmu, dibenahi tauhidmu. Kalau kita mesti bakon kiai baru itu obatnya kalau mana ibadah berdoa kemarin kiai kemarin obatnya bukan. Coba sampai bareng kiai nampun sing alim sing apik sampai wong zalim nama baik pasti dikaya podo. Ini tahun ini sih gak podo. Karena itu penyakit semua kena masih sekali masih saya negatif. Karena sih nggak penyakit tadi kalau itu cuma nama kiai itu kayak tuh lama masuk ya. Nah dengan jalan kepada Allah kenapa untuk mengasih penyayang ya. Asal hadir kalau Allah, butuh kalau Allah selesai. Nah inilah toretak itu kesana. Jadi solusinya sesulit apapun jangan ada asal kamu butuh nako. Ini enggak namanya kan sisa najul. Nah, paham nggak? Dari kesimpulan saya jangan pernah sampai sesuai ulama tentara aja itu bukan ulama yang kurang dekat. Omongnya sampai Cikegera itu kurang dekat mana yaitu kurang kegeran kurang yang mesti kegeran pol pada mereka pada masjid harus sadar tuh kita ini ajur baru sadar jauh-jauh sebelum hujan turun kita sudah siap layu. Tapi kayaknya salah satu yang luar biasa dalam diri kita itu satu mendapatkan ketentraman, kedua rupiah kalau ada hasil kondisi sihir masuk kita sudah terbentengi matinya biar tidak ditarkin, tidak ditunggoni, tidak masalah kosmologi. Baru ditarkin aja sudah 4.000 dosa besar. 3 kali lain sudah 1.200. Dan sahabatnya kalimat lain dengan benar aku harapkan langsung neraka itu diharapkan untuk makan membakar orang ini karena sudah diselesaikan. Timbangannya kurang 7 kali lagi kalau timbangan lain oleh berkali-kali sempurna. Ini baru duduk sudah sempurna. Loh, kok cepat itu sesuai dengan kami? Ya Rasulullah, sahabat, anak jalan yang semudah-mudah secepat-cepatnya. Saya tahu, wong menungso ini nggak dekat, nggak kuat ya Allah. Sampai kepengen cepat, wong menungso ini nggak ngapa, aku nggak iso jalur sing gampang. Menungso itu jalur sing sempurna ya Allah, nggak iso, nggak sempurna. Kurang nego, jalur sing ngono kabeh. Iso tak iso, jawab kang jikir. Jadi sampai Yoko yang baru sama musik kok gak Yoko mau mana. Kalau sampai Mas Yoko ada satu riwayat Rasulullah menerangkan mana-mana mau situ. Setelah selesai, Rasulullah ngomong apa ya? Rasulullah sih ngomong sanginnya kayak baru terakhir. Rasulullah ngomong apa ya? Jadi sampai gaji ngono ya enggak. Jadi salah punya masalah. Apa ya caranya? Loh, sampai buku berarti gak perlu ngono. Mana ke balik terakhir ngomong apa ya? Bagi terpinter, makanya dibaleni
Ibaratnya kadang-kadang. Jadi kita harus cerdas betul-betul memanfaatkan Allah yang tidak pernah tidur dan mengatur, senang Allah ini. Pengetahuannya, ilmunya, semuanya, kekuasaannya sampai bisa minta. Makanya kayaknya datang menungsoan. Iya karena dua yang dibiasakan dan mengharap sama manusia. Uang mengharap sampai bojo kecewa, mengharap sampai anak kecewa. Berapa banyak orang kecewa dengan istrinya sama suaminya, anak kepada orang tua karena mengharapnya pada sesuatu yang tidak bisa mewujudkan semua apa yang kita minta, semuanya. Nah nanti Allah itu kalau kita hubungi lewat orang tua, lewat anak bisa, tapi endingnya di sana gitu. Bukan anak yang membawa menyelesaikan masalah ke Allah, bukan. Kita ke Allah, Allah yang menyelesaikan kita ke anak-anak kita. Jadi kita bersama Allah, nah, semua yang kita bersama, kekurangan kita, akur anak, akur bojo, nanti Allah yang mencukupinya. Sampai pasti gak tutupi, gak kuat. Manusia kan pengetahuan terbatas kalau tidak melibatkan Tuhan. Karena Rasulullah melibatkan itu perang aja sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena melibatkan Tuhan. Sekali-sekali dicoba sama Allah, waktu menang, waktu banyak kalah karena tidak melibatkan Tuhan. Melibatkan karena banyak, pasti menang, kalah. Jadi pikiran kita sama lebih sederhana. Libatkan Allah. Nah, untuk melibatkan Allah supaya terus-menerus kebersamaan kita bersama Allah itu bisa dikatakan sudah manunggali Gustina itulah kesempurnaan. Kalau sudah gitu kamu nggak punya cemas dan takut lagi. Nah, saya juga masih belajar. Jadi saya mengingat karena ya, jadi sampai nanti waktu ngaji puluh-puluh tahun bu, oh berkata apa? Kita kuat banget nggak ngerti. Nggak apa-apa nggak ngerti asal dikitnya jalan. Bukan harus pinter, bukan hijau alam Jawa nggak perlu. Ikut termasuk makhluk habis sih perlu ambil pokok, nggak perlu jagaru, nggak perlu lahut. Sampai kau bisa mengetahui nggak perlu kerja rokok, jangan pingin surga. Tapi Allah kawan persoalan. Dari si duwe, ya, paham? Mandu. Kul Allah, ya. Jadi kenapa? Masih begini, apa tahu? Aku tidak pernah tidur, tidak mengantuk. Apa aku yang tahu? Kalau enggak, marah dia begitu kan? Ya ini di dok dulu kita lakukan Pak Beda, dulu salah template soro ya, dulu kau oleh, dulu kau tiga wiritan apa soro. Dengan Allah, aku yang menyelesaikan. Nanti aku yang menyelesaikan. Nanti aku yang membackup-nya. Pemurah dunia gak. Buktikan supaya sampai mengulangi lagi ya keyakinannya. Ini dulu terbukti. Ini suruh sabar menunggu. Ya mengisi sampai yang serius apa enggak? Kalau sampai enggak sabar berarti enggak serius. Allah tidak sampai ayam di kawan uang karena saya punya keahlian Pak, bisa nggak sampai ngurus punya saya ini Pak? Sampai serius nggak? Percaya nggak ya? Yang pertanyaan tidak percaya orang nggak ya wes boleh semua. Yang percaya tak harape, dengan setengah jok, kan ada mulai kata bilang mau panjang. Selain yakin ini. Nah, ya kira-kira jawab apa? Kira-kira mana nggak serius sampai? Ini sebenarnya sampai juga dalam hadis kalau kamu nggak serius, kalau nggak percaya,
Wis boleh Tuhan cilio wae. Aja boleh Tuhan cilio. Dan ya, nah, belakangnya Tuhan apa ya? Belakang usaha, begini, menewangkan Tuhan kan beda sampai. Kalau sudah tahu sempurna, syariatnya insya Allah sebut Allah ikut ngajari. Kasih ilmu itu apa? Paham ya? Nah, pas mana mengaku. Saya kira gitu ya. Barangkali ada yang mengatakan, ayo kapan main lagi? Mencoba mulai beritanya begitu. Ustaz, teman saya sudah pergi berapa kali? Kok oleh kok nggak tahu itu karena ngomong. Bayang belum ngaji belum pernah tekor yang ngomong. Padahal dia datang ke situ sudah ditolong Allah. Cuma ketentuannya dunia, dia kepingin ditolong pakai kok dunia itu duit kan merasa ditolong dulu. Pakai kesehatan, nah merasa gak ditolong. Sing nusel duit kok kan. Menungso mek duit kok kan terus ditolong. Dikai sehat, dikai iman, dikai makan enak. Kalau banyak gak ditolong kan ibu. Sing ditolong itu cuma duit toh. Ukur gimana? Wah, ditolong mau. Duit hilang tau deh, gak sehat kata. Duit hilang tau, gak ditolong kan. Itu padahal sehat itu soal kesimpulan. Jadi rezeki menjaga duit itu kesehatan, ketenangan, anak soleh. Kan gitu ya, barokah, banyak. Ini banyak yang diberikan sama Allah. Ini ditutup. Masalah itu cirinya itu, ciri samping masalah. Kebaikan Allah itu hilang gara-gara masalah sedikit sampai nggak melihat yang banyak. Padahal sampai itu loh, kakek kakek Allah. Karena sampai tutup masalah kecil sampai foto sampai ini buka. Ya, misalnya maka kalau dibuka hati sudah tahu oh ciri. Kalau benar dipuji sampai di padang pasir. Ya, seneng ambil sampai duit mas. Tapi baju gak ono. Kalau baju saya gelap apa pilih di sampai. Ayo puntal masih. Ambil duit. Kalau kami duit itu terus orang padang pasir bonil. Ini saya jelas. Ini duit 100 miliar. Ambil emas atau bilion. Ojo pilih ini bilion duit ini masih bilion ini bongkok. Jadi kadang-kadang sesuatu yang gak berarti luar biasa daripada pasal. Jangan dianggap itu yang hebat, yang bisa di setitik iman itu aja sudah bisa menemukan itu kesimpulan. Yang itu juga untuk masuk itu loh, ayo, ini sudah bisa kayak itu, untar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Hadirin